Hai guys, selamat datang di channel edukasi. Buat kalian yang baru kenal manajemen atau yang pengen tahu gimana cara ngatur berbagai aspek hidup dan kerjaan dengan lebih baik, kalian udah di tempat yang tepat. Di video kali ini kita bakal ngobrolin tentang perbedaan antara manajemen dalam kehidupan sehari-hari dan di dunia bisnis. Tenang saja, kita bahas dengan santai dan gampang banget dipahami. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu nih, apa itu manajemen. Jangan keburu pusing duluan ya, karena sebenarnya manajemen itu simple banget. Manajemen itu intinya gimana cara kita ngatur segalanya biar berjalan dengan baik. Ada 4 hal utama dalam manajemen: merencanakan planning, mengatur organizing, memimpin leading, dan ngendaliin controlling. Bayangin aja, misalnya kalian mau ngadain acara kecil-kecilan di rumah. Kalian harus rencanain dulu kapan acaranya, ngatur siapa yang urus makanan, terus mimpin teman-teman buat bantu-bantu, dan akhirnya ngecek lagi apakah acaranya berjalan sesuai rencana. Nah, itu udah manajemen. Manajemen ini bisa diterapin di mana saja, mulai dari urusan kecil di kehidupan sehari-hari sampai urusan yang lebih besar di dunia bisnis. Tapi tentu saja ada bedanya antara manajemen yang kita lakukan sehari-hari dengan yang terjadi di dunia bisnis. Di bisnis, manajemen jadi lebih kompleks karena kalian nggak cuma ngatur diri sendiri, tapi juga orang lain, uang, dan sumber daya lainnya. Makanya penting banget buat ngerti perbedaan antara manajemen sehari-hari dan manajemen dalam dunia bisnis. Sekarang kita masuk ke manajemen dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian nggak sadar, tapi setiap hari kita tuh sebenarnya udah melakukan manajemen loh. Contoh paling sederhana adalah waktu kalian bangun pagi dan mulai nentuin jadwal harian. Misalnya, jam berapa mau mandi, sarapan, terus mulai ngerjain tugas dan kapan mau istirahat. Contoh lainnya, misalnya kalian lagi ngerencanain liburan bareng keluarga. Kalian harus mikirin kapan waktu yang pas, ngatur budget, dan mutusin destinasi yang paling sesuai dengan kondisi keuangan dan waktu yang kalian punya. Ini semua udah masuk ke dalam perencanaan dan pengorganisasian yang merupakan inti dari manajemen. Terus ada juga manajemen keuangan nih. Misalnya kalian punya penghasilan bulanan. Kalian perlu ngatur nih, uang itu mau dipakai buat apa aja. Ada yang buat kebutuhan sehari-hari, tabungan, hiburan, dan mungkin buat beli barang yang kalian idam-idamkan. Semua ini bagian dari manajemen keuangan yang penting biar hidup kita lebih teratur dan nggak stres mikirin duit terus. Manajemen dalam kehidupan sehari-hari bantu kita ngatur hidup kita dengan lebih efisien dan produktif. Kalau kita udah terbiasa ngatur hal-hal kecil dalam hidup, nantinya kita akan lebih siap menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Misalnya, kalian bakal lebih mudah ngatur kerjaan, proyek, atau bahkan bisnis sendiri kalau kalian udah jago manajemen pribadi. Sekarang, kita lihat gimana manajemen diterapin dalam dunia bisnis. Di sini, manajemen jadi lebih serius dan formal karena melibatkan banyak orang dan sumber daya yang lebih besar. Misalnya, bayangin kalian jadi manajer di sebuah perusahaan. Tugas kalian nggak cuma ngatur waktu kalian sendiri, tapi juga waktu dan kerjaan tim kalian. Kalian harus bikin rencana bisnis, ngatur anggaran, pastiin tim kerja dengan baik, dan pastinya harus mencapai target yang sudah ditetapkan. Contohnya, kalau perusahaan kalian mau luncurin produk baru, kalian harus rencanain semua detailnya, mulai dari riset pasar, produksi, sampai strategi pemasaran. Terus, kalian juga harus ngatur tim yang tugasnya ngerjain bagian-bagian itu, dan pastiin semuanya berjalan sesuai rencana. Selain itu, dalam bisnis keputusan-keputusan yang diambil biasanya berdasarkan data dan analisis.
Kalian nggak bisa ambil keputusan kalian karena dampaknya bisa besar, baik buat keuntungan perusahaan maupun keberlangsungan bisnis. Misalnya, keputusan buat ekspansi ke pasar baru atau mengubah struktur organisasi biasanya butuh pertimbangan dan analisis yang matang. Jadi, di sini kita bisa lihat kalau manajemen dalam dunia bisnis jauh lebih kompleks dan butuh keterampilan khusus dibandingkan dengan manajemen dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, jangan khawatir. Semua ini bisa dipelajari kok, terutama kalau kalian udah terbiasa ngatur hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa kita perlu ngerti perbedaan antara manajemen sehari-hari dan manajemen bisnis? Bukankah cukup kalau kita ngerti salah satunya aja? Jawabannya, karena keduanya saling berkaitan dan sama-sama penting. Memahami manajemen sehari-hari bantu kalian jadi lebih teratur dan produktif dalam kehidupan pribadi. Misalnya, kalau kalian bisa ngatur waktu dan keuangan dengan baik, kalian nggak bakal kewalahan ngadepin tugas-tugas harian atau tantangan hidup lainnya. Di sisi lain, memahami manajemen bisnis bantu kalian lebih siap menghadapi dunia kerja nanti. Kalian bakal ngerti gimana cara ngatur tim, bikin keputusan penting, dan ngatur strategi buat mencapai tujuan perusahaan. Dan kalau kalian bermimpi punya bisnis sendiri, keterampilan ini jadi kunci buat meraih sukses. Misalnya, bayangin kalian lagi ngelola tim dalam sebuah proyek besar. Kalian udah bisa ngatur kerja kalian sendiri dengan baik. Mengelola tim bakal terasa lebih mudah karena kalian udah paham pentingnya perencanaan, koordinasi, dan pengendalian. Intinya, dengan menguasai kedua jenis manajemen ini, kalian bakal lebih fleksibel dan siap menghadapi berbagai tantangan, baik dalam kehidupan pribadi maupun karir profesional. Kalian juga bakal lebih percaya diri dalam ambil keputusan dan ngatur apapun yang ada di depan kalian. Nah, sekarang coba deh kita renungin, pernah nggak kalian ngerasa terbantu dengan manajemen yang baik di kehidupan sehari-hari saat harus ngadepin tantangan yang lebih besar? Refleksi kayak gini bisa bikin kita lebih paham pentingnya manajemen di semua aspek kehidupan. Biar makin jelas, yuk kita lihat contoh nyata gimana manajemen diterapin dalam kehidupan sehari-hari dan dunia bisnis. Pertama, kita lihat dari kehidupan sehari-hari. Misalnya ada teman kita namanya Rina. Rina tuh orangnya sibuk banget. Selain ngurus rumah, dia juga aktif di kegiatan komunitas dan punya bisnis kecil-kecilan di rumah. Supaya semua kegiatannya bisa berjalan lancar, Rina bikin jadwal harian yang detail. Dia tahu kapan harus ngerjain tugas rumah, kapan harus fokus ke bisnisnya, dan kapan bisa nongkrong sama teman-temannya. Hasilnya, Rina bisa capai semua targetnya tanpa merasa kewalahan. Sekarang kita lihat contoh dari dunia bisnis. Bayangin ada seorang manajer perusahaan namanya Pak Budi. Dia bertanggung jawab atas peluncuran produk baru di perusahaannya. Pak Budi mulai dengan bikin rencana proyek yang rinci, ngatur tim, dan pastiin semua bagian dari proyek berjalan sesuai jadwal. Dia juga pantau perkembangan proyek dan bikin penyesuaian kalau ada hambatan. Akhirnya produk tersebut sukses diluncurkan tepat waktu dan ngasih keuntungan besar buat perusahaan. Apa yang bisa kita pelajari dari kedua contoh ini? Meskipun konteksnya beda, prinsip-prinsip manajemen tetap sama. Kita perlu merencanakan, ngatur, mimpin, dan ngendalain apapun yang kita lakukan buat mencapai tujuan, baik itu dalam kehidupan pribadi maupun bisnis. Kalau kalian terapkan prinsip-prinsip ini dengan baik, kalian bakal lihat kalau manajemen yang baik bisa bikin segala sesuatu berjalan lancar dan hasilnya lebih maksimal. Jadi, teman-teman, itulah perbedaan antara manajemen dalam kehidupan sehari-hari dan manajemen dalam dunia bisnis. Keduanya penting banget buat dipahami biar kalian bisa lebih teratur, produktif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang lagi belajar manajemen atau yang pengen lebih paham gimana cara ngatur hidup dengan baik.
Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar kalian nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Kalau ada pertanyaan atau topik yang pengen dibahas, tulis aja di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam edukasi.